Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu adik-adik siswa sekalian. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas bayangan soal mata pelajaran PKN untuk kelas 7 SMP dan sederajat, yang mana soal ini seringkali keluar dalam soal-soal yang ada pada ulangan semester 1 atau penilaian akhir semester. Namun sebelum saya memulai pembahasan soalnya, baiknya untuk kemajuan channel ini alangkah baiknya adik-adik subscribe terlebih dahulu channel ini dan like jika adik-adik tertarik dengan konten-konten yang disajikan dalam channel ini, karena ada banyak info menarik terkait pembahasan materi, pembahasan soal, dan bahkan informasi tentang merakit komputer dan ilmu-ilmu lainnya tentang komputer yang bisa adik-adik akses dalam playlist video di channel ini. Oke, kalau sudah subscribe langsung saja pada pembahasan soal nomor 1. Untuk menarik simpatik bangsa Indonesia, Jepang mengumandangkan semboyan yang ditunjukkan oleh nomor 1 Jepang pelindung Asia, 2 Jepang pemimpin Asia, 3 Jepang cahaya Asia, 4 Jepang penguasa Asia, 5 Jepang saudara Asia. Nah, seperti yang kita pernah pelajari pada mata pelajaran PPKN bab 1 untuk kelas 7, yang mana dalam bab 1 itu membahas tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa dijelaskan bahwa semboyan Jepang itu ditunjukkan pada nomor 1, yaitu Jepang pelindung Asia, 2 Jepang pemimpin Asia, 3 Jepang cahaya Asia. Nah, kita lihat pada jawaban ada pada bagian A. Oke, lanjut nomor 2. Berdasarkan tabel di atas, kebijakan tentara Jepang yang mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia adalah nomor, ya jelas untuk penderitaan bangsa Indonesia akan kebijakan yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia jelas ada pada nomor 1, 2, dan 3, yang mana itu merupakan kebijakan irigasi, kerja paksa, dan juga pengambilan paksa. Dan benar jawabannya adalah A. Lanjut nomor 3. Janji Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena A. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. B. Agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. C. Jepang kalah perang oleh sekutu di berbagai wilayah. D. Satu persatu yang dikuasai Jepang kembali jatuh ke tangan sekutu. Jelas, janji Jepang kepada bangsa Indonesia adalah agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia akan janjinya, maka pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 secara resmi melantik anggota. Jelas di sini jawabannya adalah BPUPKI, karena dalam tanggal 29 April 1945 itu merupakan pembentukan BPUPKI, yang mana dalam pembentukan BPUPKI ini merupakan satu kabinet yang menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Lanjut nomor 5. Jepang membentuk BPUPKI yang diberi tugas untuk A. Membantu pemerintah Jepang supaya rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. B. Mendidik rakyat Indonesia untuk merumuskan dasar negara. C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. D. Membuat undang-undang dasar negara Indonesia. Jelas BPUPKI ini mengandung arti bahwa B itu adalah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi tentunya tugas dari BPUPKI merupakan C. Jawabannya C, yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.
Nomor 6, janji Jepang terhadap bangsa Indonesia tidak sungguh-sungguh. Hal ini terbukti dengan menempatkan orang Jepang yang bernama Ichiban Aseyushio sebagai A. Wakil Ketua BPUPKI, B. Wakil Ketua KNIP, C. Wakil Ketua PETA, D. Wakil Ketua PPKI. Nah, dalam pembentukan BPUPKI, jelas bahwa Ichiban Aseyushio sebagai perwakilan dari Jepang ditunjuk dan direkomendasikan oleh Jepang sebagai wakil ketua, yang mana dalam keanggotaan BPUPKI mempunyai dua wakil, keterwakilan dari Jepang dan juga ada keterwakilan dari Indonesia. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 7, sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang A. Rancangan Dasar Negara, B. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Bentuk Negara, D. Sistem Pemerintahan. Jelas pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dalam pembahasan sidang pertama BPUPKI membahas tentang rancangan dasar negara. Jawabannya adalah A. 8. Meski penjajahan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang dengan cara A. Bersatu padu, B. Berkelompok, C. Masing-masing daerah, D. Sesuai golongannya. Jelas kemerdekaan bangsa Indonesia diraih dengan persatuan dan kesatuan, ya. Jawabannya adalah A. Nomor 9, perhatikan tabel. Usulan rumusan dasar negara berdasarkan tabel di atas. Usulan yang sama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Ir Soekarno, yaitu, jelas kita langsung bisa melihat usulan yang sama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Ir Soekarno adalah kesejahteraan sosial. Jawabannya adalah A. 10. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, ya, Ir Soekarno menyampaikan nama untuk kelima dasar negara tersebut, yaitu A. Eka Dharma, B. Eka Sila, C. Panca Dharma, D. Pancasila. Oke, jawabannya adalah C. Jelas bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan dalam pidatonya bahwa Pancasila juga merupakan Panca Dharma. Oke, baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal semester 1 ini dan nanti akan dilanjutkan pada part selanjutnya. Untuk itu, agar memberikan semangat dalam channel ini, adik-adik jangan lupa subscribe dan tulis komentar terkait pertanyaan adik-adik serta saran terhadap pembahasan apa yang adik-adik inginkan. Dan juga jangan lupa bagikan video ini kepada teman adik-adik agar sama-sama bisa menambah informasi dan wawasan terkait materi dan pembahasan soal PPKN. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.